sehat, semangat, dan ceria. Anak-anak, hari ini kita akan mengikuti renungan Prapaskah yang keempat. Mari kita awali renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita ambil setiap doa yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti renungan Prapaskah yang keempat. Berkatilah kegiatan kami hari ini ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ima. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya seorang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada waktu itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka berkata kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah orang-orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu kepada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Hai kau setan, dalam nama Yesus, angkat senjatamu dan pergi. Karena Tuhan telah beriku kuasa untuk melawanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Pastinya luar biasa bersyukur. Nah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita, mendengarkan renungan. Anak-anak duduk yang manis ya. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar kaki. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kakimu ya? Wah, betul anak-anak. Kaki untuk berjalan, berlari, melompat, menendang pula. Anak-anak, apakah kalian pernah merasakan sakit? Bagaimana jika kaki kalian sakit? Tidak bisa buat jalan dan tidak bisa digerakkan. Pasti sedih ya? Nah, sekarang anak-anak coba lihat. Ini adalah kolam Bethesda. Di sana banyak orang yang berkumpul karena sakit. Di antara mereka ada seorang bapak yang sedang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan dan menggerakkan kakinya. Selama 38 tahun, dia tinggal di situ untuk mendapatkan kesembuhan. Kasihan sekali ya bapak ini. Saat air di kolam itu berguncang, dan bagi siapa yang pertama kali bisa masuk ke kolam itu, dia akan sembuh dari sakitnya. Tentu saja semua orang yang sakit di situ menanti-nantikan hal itu terjadi. Mereka ingin sembuh dari penyakitnya. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus mengunjungi kolam Bethesda. Saat Yesus melihat orang lumpuh itu, dia mendekat dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" tetapi orang lumpuh itu bercerita tentang kesusahan yang dialami selama ini. "Saat air berguncang, tidak ada orang yang menolongku. Baru saja mendekat, sudah banyak yang mendahuluiku." Yesus tahu bahwa bapak ini ingin sembuh, tapi tidak berdaya. Lalu Yesus berkata, "Bangunlah,
Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tiba-tiba bapak itu kakinya menjadi kuat dan bisa berdiri, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang-orang bertanya padanya, "Siapa yang menyuruhmu berjalan?" Bapak ini mencari-cari dan tidak menemukan Yesus. Lalu bapak itu berjumpa dengan Yesus di bait Allah. Yesus berpesan, "Jangan berbuat dosa lagi." Nah, anak-anak, Yesus tidak hanya berkuasa untuk menyembuhkan, tetapi juga berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan cerita. Sekarang Bunda mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang pernah merasakan sakit, panas, batuk, atau pilek, dan yang lainnya? Nah, anak-anak, jika kalian sakit, apa yang dilakukan? Selain anak-anak pergi ke dokter, satu hal yang harus anak-anak ingat, berdoa untuk minta kesembuhan. Dan anak-anak juga berbuat baik. Yang tadinya suka marah-marah, rewel, membentak mama saat diajak belajar. Kalau perbuatan yang seperti itu akan menjadikan dosa. Nah, siapa yang mau jadi anak baik? Saya, semua pasti mau menjadi anak yang baik. Maka dari itu anak-anak, Bunda mengajak anak-anak untuk rajin berdoa, memohon kepada Tuhan agar menjadi anak yang baik. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dan renungan dari Bunda hari ini. Tuhan memberkati. Mari anak-anak, kita akhiri renungan Prapaskah hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam renungan Prapaskah yang keempat ini. Tuhan, semoga sabda-Mu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak yang hebat yang sudah mengikuti renungan Prapaskah pada hari ini. Tuhan